Ustadz, ini dari tragedi meditasi yang berujung maut di pantai Payangan Jember menyisakan pilu. Korban ritual maut yang selamat memberi kesaksian jika mereka diterjang 2 kali ombak besar yang menyebabkan peserta panik dan terseret ombak ke tengah laut. Tangis keluarga korban hempasan ombak di pantai Payangan menyeruak di Puskesmas Ambulu, Jember. Mereka tak kuasa menahan pilu saat mendapati anggota keluarganya meninggal dunia. Sementara itu, seorang korban selamat sempat merasakan 2 kali ombak besar datang menyapu 24 anggota Padepokan Tunggal Jati yang sedang bermeditasi pada Minggu dini hari. Diduga kondisi gelap gulita menyebabkan mereka tak mampu menyelamatkan sesama peserta. Akibatnya 11 orang terseret ombak dan meninggal dunia. Ombak yang pertama itu terhanyut, nah itu harus cepat berdiri, Pak. Itu lari saya, lari hindarin itu semuanya. Yang ombak yang kedua kan. Terus lainnya terseret ombak itu pas ombaknya boleh normal lagi ya. Saya lihat kok ada teman saya yang lari semuanya yang bisa, yang selamat, yang pikirkan saya. Sementara itu, Bupati Jember memastikan kegiatan ritual maut itu tak berizin. Apalagi sejumlah warga sudah mengingatkan cuaca buruk di lokasi, namun peserta ritual tetap memaksakan diri. Tentunya kami akan melakukan pembinaan lagi kepada masyarakat sekitar. Ya, masyarakat sekitar kadang-kadang di pantai itu kan kalau sudah pagi hari kan nggak ada yang menjaga ya. Kalau pagi hari, apalagi di musim-musim begini kan musim ombak besar. Orang nelayan sendiri nggak ada yang di pantai. Itu sudah di teman-teman nelayan sudah yang 1-2 orang saya dapatkan kabar sedang mengikankan. Pasca insiden ini, pengunjung untuk sementara dilarang memasuki pantai Payangan Desa Sumberjo karena cuaca memburuk. Pemerintah Kabupaten Jember akan meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah rawan, termasuk kawasan pesisir pantai, agar peristiwa serupa tidak terulang. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Padepokan Tunggal Jati di Jember, Jawa Timur tengah menjadi sorotan. 11 anggotanya tewas saat mengikuti ritual di pantai Payangan, Jember. Lalu sebenarnya seperti apa aktivitas padepokan sebelum ritual maut itu terjadi? Rumah tanpa pagar berwarna merah muda inilah yang menjadi lokasi kegiatan Padepokan Tunggal Jati. Rumah yang berada di pinggir jalan Dusun Botosari, Sukorabi, Jember, Jawa Timur pada Senin pagi sepi tanpa ada kegiatan penghuninya. Dari balik jendela terpampang foto pemimpin Padepokan Nur Hasan serta istrinya. Ada juga pajangan yang bertuliskan kalimat dalam bahasa Jawa kuno. Karpet yang masih digelar di ruang tamu diduga jadi tempat para anggotanya melakukan kegiatan spiritual. Menurut warga, Nur Hasan dikenal memiliki kemampuan spiritual dan bisa mengobati penyakit. Beberapa pasiennya bahkan harus menginap saat menjalani ritual tertentu. Dalam melakukan kegiatannya, Nur Hasan kerap meminta izin ke pihak kepala dusun. Intinya bersolawat, ngaji itu seperti biasa kayak umumnya. Terus alternatif lainnya itu ya cuma pengobatan alternatif itu nanti. Untuk lain-lain sih, bagi saya itu tidak ada nyelai-nyelai. Jalannya lah. Itu ya pengajian. Iya, pengajian ngaji yasinan itu. Kalau ngumpulnya itu biasanya Jumat Pon dan Jumat Wage. Itu ngaji yasinan dan dikir selawat biasa itu. Nur Hasan yang memimpin ritual di Pantai Payangan Jember pada Minggu dini hari termasuk dalam korban selamat. Pemimpin Padepokan Tunggal Jati itu kini dirawat di Rumah Sakit Dr. Subandi. Sedangkan istrinya dan anak tirinya yang berusia 13 tahun turut menjadi korban tewas dalam ritual itu. Ritual yang diikuti 24 orang peserta tersapu ombak pada Minggu dini hari. 11 orang tewas, sedangkan 13 orang lainnya selamat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, dan turut berduka cita untuk keluarga korban yang ditinggalkan. Nah Ustaz, peristiwa ini jadi sesuatu yang miris lantaran belasan orang jadi korban akibat ritual yang dilakukan di pinggir laut. Tapi saya tidak ingin membahas ritual apa karena masih belum ada informasi yang jelas terkait hal itu. Namun yang ingin saya tanyakan Ustaz, bagaimana kita memilih seorang guru ketika kita memutuskan untuk menimba ilmu agama Ustaz? Ya, makasih Mbak Tiwi ya. Belajar ilmu agama kalau dalam bahasa sederhananya itu harus jelas siapa gurunya memang ya, gitu ya, siapa gurunya.
Artinya dalam bahasa santri itu harus bersanad. Sanad itu saya belajar dari ustadz yang jelas. Ustadz saya juga punya ustadz yang jelas lagi tuh sampai kepada Rasulullah SAW. Itu tradisi itu memang dijaga betul dalam tradisi keilmuan Islam. Dalam cabang ilmu tertentu, masing-masing cabang ilmu punya itu. Tapi itu tidak berarti bahwa kita harus berguru kepada satu orang gitu. Saya berguru kepada Al-Azhar umpamanya, saya pernah kuliah di Al-Azhar. Nah kemudian Al-Azhar itu guru-gurunya juga dulu berguru lagi kepada guru yang juga mereka kenal, berguru kepada guru-guru sebelumnya sampai ketemu pada Rasulullah. Nah itu sudah berarti saya juga sudah bersanad gitu. Saya jalur keilmuan saya tepat, benar, istilahnya begitu. Nah dalam agama memang itu sangat penting. Karena kalau tidak jelas siapa guru kita, bisa jadi ilmunya juga tidak jelas gitu. Maksud kejelasan guru itu tadi, dia dapat dari mana dan dia pernah berguru kemana. Kalau itunya tidak bisa kita ketahui dengan pasti, tidak jelas, saya kira itu harus tidak diprioritaskan, harus nomor sekian, cari guru yang memang punya sanad keilmuannya lebih bisa dilacak lah istilahnya tuh. Karena dengan itu bisa sedikit banyak ada jaminan bahwa ilmu yang diajarkan lebih bisa dianggap benar daripada yang tidak bersanad tadi itu. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu yang kita pelajari itu juga harus kita perhatikan dari guru yang bersangkutan. Apakah mengandung hal-hal yang syirik umpamanya atau tidak, yang bertentangan dengan agama atau tidak. Selama tidak bertentangan dengan agama, baik seperti tadi dikatakan sholawatan, baik itu sholawatan baca yasinan, baik itu. Tapi jika ada umpamanya ritual-ritual tertentu yang memang dalam agama tidak ada sumbernya, itu tidak perlu kita lanjutkan kalau sudah menemukan hal-hal yang semacam itu. Seperti yang sering juga terjadi ini ya di tempat lain. Ada kasus umpamanya orang pengen ilmu kuat, ilmu jaga diri gitu, bela diri yang kuat, lalu diharuskan kamu harus mengambil tali kain kafan dari mayat perempuan yang meninggalnya sebelum 7 hari, sebelum lewat 7 hari. Akhirnya mencari di mana ada perempuan meninggal sebelum 7 hari, kuburannya digali, talinya diambil. Padahal itu nggak ada sama sekali dasarnya gitu. Buat apa gitu? Padahal di dalam tradisi Islam ada doa kunut, saya kira yang kita baca setiap pagi ini, sebagian besar kita mungkin membaca doa kunut kan, doanya itu salah satunya begitu. Wa tawallana fi man tawallait, ya Allah jadikan kami dalam perlindunganmu sebagaimana engkau melindungi orang-orang yang engkau lindungi. Nah nanti kemudian ada lanjutannya gitu. Fa innahu la yazillu man walait. Karena orang yang engkau lindungi tidak akan rendah, artinya tidak akan hina, pasti dia akan kuat, pasti dia akan hebat. Itu sudah lebih dari ilmu tadi yang pakai tali pocong segala gitu. Dengan kita berdoa semacam itu setiap pagi, setiap hari, itu Allah akan melindungi kita setiap hari gitu. Maka kemungkinan kita diganggu orang, kemungkinan kita mengalami kecelakaan dan seterusnya, itu kecil terjadi karena kita sudah sejak pagi menyerahkan diri kita dan memohon perlindungan kepada Tuhan yang memang maha melindungi segala makhluk. Itu sudah melebihi ilmu-ilmu yang tadi gitu. Jadi pertama, lihat gurunya itu bersanad atau tidak, atau jelas atau tidak sumber belajarnya guru itu. Karena ilmu tidak berdiri sendiri dan guru juga tidak berdiri sendiri. Seorang guru pasti belajar dari guru yang lain gitu. Nah yang kedua, ilmunya juga apakah bertentangan dengan agama atau tidak, terutama dengan keimanan, tauhid. Kalau itu dia mengandung kesyirikan, jauhi sudah. Ma'asalamah, istilahnya berhenti kontrak dengan guru itu. Apapun yang terjadi risikonya berhenti, cari guru yang lain. Saya kira itu yang paling pokok dalam kita mencari ilmu agama ya, Mbak Tiwi. Iya, Masya Allah. Pokoknya intinya kalau ada kejanggalan dalam menimba ilmu, kita sebenarnya bisa tanya kepada ustadz-ustadz atau tokoh agama yang lain ya Ustadz ya, untuk memastikan bisa bahwa sekali ajaran itu salah atau enggak gitu, janggal atau enggak gitu. Ya, kita beralih ke informasi